Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di ibadah kita di minggu keempat setelah Epifanias diambil dari kitab Mazmur pasal 71 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Horas untuk kita semua, Amanginang. Shalom. Tuhan adalah bukit batu. Tuhan adalah pertahanan kita. Itu yang menjadi pesan dari Nats Khotbah di minggu awal bulan Februari tahun 2025 ini. Sekali lagi, Tuhan itu adalah bukit batu, Tuhan itu adalah pertahanan bagi kita. Nah, ini menegaskan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa, kita memiliki Allah yang maha kasih, Allah yang tetap setia setiap saat untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pertolongan, terutama pada saat kita berada dalam situasi sulit dan berbeban berat. Amin kan dulu kuat, amin. Itu yang menguatkan kita melalui khotbah hari ini. Kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang maha kasih. Nah, iman seperti inilah Amanginang yang dimiliki oleh pemazmur. Sehingga dia di masa tuanya pun dia tetap berdoa. Dia memohon perlindungan Tuhan. Dan nats ini adalah doa pemazmur di saat dia sudah lansia. Kita bisa bayangkan sekarang orang tua kita yang lansia berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan fisik, pikiran, pendengaran, tenaga dan yang lain-lain, pemazmur masih tetap berdoa kepada Tuhan. Bagi pemazmur, Tuhan itu adalah tempat dia berlindung, menjadi gunung batu, tempat dia berteduh, kubu pertahanan yang menyelamatkan dirinya dari berbagai kesusahan, dari berbagai rancangan jahat, dari orang-orang lalim dan kejam. Dan itu juga menjadi pengingat bagi kita. Bukan berarti kalau sudah lansia tidak ada lagi orang yang membenci kita. Pasti selalu ada. Gak tahu apa alasannya. Selalu saja ada orang yang tidak suka, yang tidak senang, yang menjelek-jelekkan, yang mengata-ngatai kita. Pasti kita alami itu. Baik tetangga, baik keluarga atau siapapun.
Dan yang sama juga dialami oleh pemazmur. Pemazmur meskipun dia hidup dan berjalan di jalan kebenaran Allah, bukan berarti dia bebas dari kesusahan, bukan berarti dia bebas dari kesulitan-kesulitan. Bahkan dari sejak masih mudanya pun dia mengalami banyak kesulitan yang sangat luar biasa yang mengancam perjalanan hidupnya. Tetapi disinilah kita lihat Amanginang, iman dari seorang pemazmur yang sangat luar biasa. Dia tetap memelihara iman yang teguh dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Demikian jugalah kita. Mari kita berpegang teguh kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Itu. Dan ini sudah pernah saya katakan, kita tidak bisa mengendalikan kata-kata orang lain tentang kita. Kita tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita, tanggapan kita kepada apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kita. Dengan iman yang teguh, pemazmur bertekad untuk selalu menjalani sisa-sisa hidupnya dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti akan menunjukkan kuasa, menunjukkan kebaikannya dengan memberi keselamatan kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengundurkan diri dari imannya kepada Allah. Dia terus semangat. Jadi terima kasih kepada lansia gereja kita yang selalu terus menerus. Setiap hari Rabu. Jadi mulai Rabu depan tanggal 12 lansia sudah masuk. Siapa yang belum masuk, mari Amanginang. Masuklah ke lansia. Enak kok di lansia. Bernyanyi. Makata-hatai. Kadang-kadang makan. Iya. Tapi yang pasti seneknya ada. Kopinya ada. Terserah mana. Pilih. Tes pahit, tes manis, kopi. Kalau itu tuh kopi susu dan ngadong ate. Dangbe. Enak di lansia ini. Mereka terus semangat. Mendengarkan firman Tuhan. Menyanyikan lagu puji-pujian. Meskipun pada saat mereka menyanyikan lagu buku ende itu. Tidak selincah. Orang-orang muda bernyanyi. Namanya juga sudah tua kan. Sudah ompong. Iya. Mulut dehon. Las rohaku lau memuji. Oh jangan. Harapkan itu cepat-cepat dilansia. Las rohaku lau memuji. Ya memang begitu tenaganya, udah berkurang. Tapi meskipun berkurang tenaga, iman kita harus selalu tetap teguh. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Nah bagaimana dengan kita saat ini? Di tengah realitas hidup yang kita alami. Di mana ancaman atau kesusahan hidup datang silih berganti. Kita harus percaya Amanginang bahwa kita memiliki Tuhan Yesus sebagai pelindung, sebagai gunung batu pertahanan kita. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Banyak kesusahan, banyak yang kita pikirkan, banyak keluh kesah kita. Tidak pandang bulu. Bahkan orang tua sekalipun susah, ada kesusahannya. Tadi malam ketika kami besuk ke Fatmawati, inang itu sudah tua. Terus-terusan itu dibilang, acik rohaku, bahasa acik roham. Naniling kamu asarok medulu anaki katanya. Tidak nalilik, hope. Udah mau masuk ke lip, nggak lama nenekku. Acik dope rohaku amangin, bahasa saya acik roham. Lilik kamu asarok, selala pola nih. Tapi udah tua. Memang itu horor mulun ngamba tua teh. Apa yang diucapkan itu terus diingat. Saya cik roh aku ngalamin nih. Saya doi bahana. Gak apa-apa kok niku. Oh ido atau mulai madain na. Nang becik roh hamda. Oh lo, ada cik dope ina kan. Sila pulang cik roh ina tahun naroh. Memang kan udah tua inang itu, udah tua. Tetapi begitulah yang mau saya katakan. Sampai tua sekalipun ada saja kesusahan. Ada saja. Bahkan sudah sekarat sekalipun. Jadi bukan di masa muda kita mengalami banyak kesusahan. Tidak. Sampai masa tua pun sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Silih berganti kesusahan. Ancaman itu datang dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Tetapi disitulah kita harus percaya. Sehebat apapun Amanginang seseorang itu karena kebanyakan uangnya mungkin dia bisa membangun bunker sebagai tempat perlindungan bagi dirinya dan juga keluarganya.
dari ancaman-ancaman musuh yang datang menyerang dia. Tetapi yang kita lihat, sekuat apapun bunker yang dibangun seseorang itu, bisa saja itu diporak-porandakan oleh bom atau senjata canggih dari musuh-musuhnya. Itulah dunia ini. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus tidak seperti itu. Orang yang beriman, hatinya, jiwanya, raganya, batinnya tidak akan bisa digoyahkan oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sendirilah sebagai pelindung, sebagai penopang, pengayom, penolong, dan penyelamat dirinya. Sa ibu hita marlas ni roha. Pasu-pasu na sonang, pasu-pasu na godang ima, roha na sonang. Kita selalu kuat, tidak takut. Meskipun kita diancam banyak kesusahan, banyak pikiran. Meskipun seperti yang saya ceritakan tadi, inang nama tuai, siaci rohaku, alelil kamu roh katanya kan. Tetapi dia selalu tetap kuat. Kita juga selalu tetap kuat meskipun banyak ancaman. Itulah kelebihan kita sebagai pengikut Yesus. Dan itu dialami oleh pemazmur. Dia kuat, banyak ancaman yang menyerang dia, kiri kanan, muka belakang. Tetapi di dalam iman dia tetap teguh, dia berdiri di dalam imannya kepada Allah. Karena itulah nats ini, nats khotbah hari ini sekaligus menjadi penghiburan dan juga sekaligus menjadi penyemangat bagi kita bahwa Allah selalu tetap setia hadir untuk menyertai, untuk memelihara hidup kita di dunia ini. Jadi mari kita menginang pulang nanti di gereja ini, percayalah Tuhan Yesus selalu tetap memelihara kehidupanmu. Aminkan dulu kuat. Amin. Meskipun sekali lagi tadi silih berganti pikiran itu, kesusahan itu. Jangan-jangan nanti setelah amin masih di tangga sana mungkin kita sudah mengeluh, mungkin kita sudah ada yang kita pikirkan dan yang lain-lain. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, Tuhan itu sangat luar biasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Sekalipun kekuatan kita semakin melemah seiring dengan semakin bertambahnya usia kita di dunia ini, atau sekalipun tubuh kita ini semakin lemah karena digerogoti oleh penyakit yang tak kunjung sembuh, marilah kita berseru seperti seruan pemazmur ini. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Inilah yang menjadi seruan bagi kita. Saya martangiak kita tutuhani, ganu pari dalam kehidupan kita. Allah dalam Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Malah dia akan semakin dekat kepada kita. Tetapi justru kitalah tanpa kita sadari yang sering menjauhkan diri dari Allah melalui ketidakpercayaan kita kepadanya. Karena itu imanilah bahwa hanya Tuhan sajalah sumber keselamatan kita. Bukan harta kekayaan, bukan ilmu pengetahuan sekalipun itu perlu atau teknologi, tetapi hanya Tuhan Yesuslah sumber keselamatan bagi kita yang memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan hati, sehingga kita bisa tetap bersuka cita menjalani hari demi hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah pelindung kami, penolong kami, penyelamat kami, yang selalu tetap meneguhkan hati kami, pikiran kami, batin kami, jiwa kami. Ketika ada kesusahan, ketika ada kesulitan, ketika ada ancaman, kadang-kadang kami Tuhan, dan bahkan sering ketakutan. Itulah kemanusiaan kami. Tapi terpujilah Engkau sama seperti pemazmur. Di masa tuanya dia selalu tak berserah hanya kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan kami Tuhan. Hanya kepadamu sajalah kami berserah. Tolong kami, selamatkan kami Tuhan. Engkaulah yang selalu kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami percaya itu. Karena Engkau adalah Allah yang maha kasih, yang maha kuasa. Berkatilah kami khususnya jemaatmu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Dan juga yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan, besok dan 1 minggu ke depan, Tuhanlah yang menolong, menjaga, memelihara kehidupan mereka.
Dan kami percaya Engkau Tuhan memberi kasih setiamu kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun kesusahan kami, pergumulan kami, kesulitan kami yang kami hadapi di setiap keluarga, tolong kami Tuhan, selamatkan kami, luputkan kami dari segala mara bahaya. Demikian juga jemaat-Mu yang saat ini berbaring di rumah sakit maupun di rumah, Amang Richard Sihite, Inang Boru Sidaur, Nyonya Sitorus Borusihan, dan jemaat yang lainnya Tuhan, yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Berilah pertolongan yang Tuhan Yesus kepada mereka. Melalui dokter, perawat, peralatan yang dipakai di rumah sakit maupun di rumah, makanan, minuman, perawatan lakukan oleh keluarga atau apapun itu. Kami yakin dan percaya ada banyak cara Tuhan memberikan kesembuhan. Sembuhkanlah mereka Tuhan, supaya mereka sembuh. Tolonglah mereka dan selamatkan mereka Tuhan, supaya mereka menikmati kehidupan, menikmati kesehatan, menikmati kesembuhan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, keluarga yang belum mendapatkan anak, merindukan anak. Tolong mereka Tuhan di dalam kerinduannya, supaya mereka memperoleh itu. Dan jika ada Tuhan, jemaat-Mu saat ini mungkin ada pergumulannya yang berat, sehingga dia stres, depresi, dan dia kadang-kadang bingung menjalani kehidupannya. Selamatkanlah mereka Tuhan, supaya mereka kembali ke jalan-Mu yang benar, supaya jangan kuasa-kuasa iblis menguasainya. Dalam nama-Mu Tuhan, kami yakin mereka kuat menghadapi semuanya itu. Inilah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.